Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik ibu hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jemaah pengajian Masjid Al-Qamariyah yang semoga Allah memberi kita semuanya. Alhamdulillah, kita memulai aktivitas kita hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali Allah mempertemukan kita di tempat ini tanpa ada perencanaan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu itu pun tidak ada jadwal sebelum, karena hanya menggantikan ustadz yang lain saya hadir di tempat ini. Pada Allah hari ini Allah mempertemukan kita lagi. Sama dengan pertemuan yang lalu, saya menggantikan ustadz yang lain. Berhubung pada pertemuan yang lalu kita masih mempunyai sisa pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan apa yang kita bahas, maka ketika hari ini saya diminta untuk datang lagi, alhamdulillah saya usahakan datang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Sebuah pembahasan yang berkaitan dengan peristiwa besar dalam sejarah agama ini. Sebuah peristiwa yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Sebuah peristiwa yang merupakan tonggak kemajuan agama ini. Sebuah peristiwa yang mana itu merupakan pintu dari kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya, selesai dengan seluruh detail peristiwa yang terjadi di waktu itu. Yang mana terakhir kita sudah sampaikan poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang langsung disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membuat kecewa para sahabat. Kita sudah jelaskan kemarin. Para sahabat karena mereka dari sisi keilmuan termasuk orang yang tentunya kalah jauh dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika menghadapi suatu permasalahan pembahasannya itu secara mendalam. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya para sahabat marah. Mereka kecewa dengan keputusan yang diambil oleh baginda Nabi karena di dalam klausul perjanjian yang disetujui di sana ada poin yang dianggap sebagai sebuah perendahan terhadap kaum muslimin. Inilah pandangan orang awam. Terkadang orang awam itu salah dalam menilai sesuatu. Terkadang hanya bermodal emosi, bermodal semangat dan emosi. Pokoknya sesuatu yang sedikit saja seolah-olah menyinggung agama langsung bergolak hatinya.
langsung Allahu Akbar, apa-apa dirusak. Pas. Itu yang sering terjadi. Yang mana terkadang dan kebanyakan sikap seperti itu bukan dibangun di atas ilmu, tidak mempertimbangkan pandangan yang begitu jauh tentang efeknya. Sebagaimana kita sampaikan, ternyata meskipun seolah di dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada poin yang merendahkan, namun poin yang paling utama yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika langsung menyetujui perjanjian ini adalah perdamaian. Karena keamanan itu kunci utama dalam dakwah. Siapapun kita, hatta para nabi sekalipun, ketika mereka berdakwah kemudian kondisi masyarakatnya tidak aman. Lihat bagaimana perkembangan Islam setelah Nabi SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah, kemudian dilanjutkan 6 tahun di kota Madinah, namun dalam keadaan yang selalu tertekan, diselimuti dengan suasana peperangan. Terus 19 tahun beliau berdakwah, hanya sekitar 2000 sekian yang masuk Islam. Ternyata poin perjanjian ini yang diutamakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perdamaian, dan ternyata terbukti. Di tahun 6 Hijriah ketika ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah, jumlah kaum muslimin kurang dari 3000. Namun 2 tahun berikutnya, 2 tahun lebih, di tahun 9 Hijriah ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin pasukannya saja 10.000. Masya Allah. Ini adalah keputusan yang diambil oleh orang yang berilmu, pandangannya tajam, melihat poin-poin yang maslahat dan mudarat itu dipertimbangkan sama sekali, dipertimbangkan sekali. Ya begitulah kita dalam dakwah terkadang harus menempuh hal itu. Terkadang harus rela mengurangi ego kita, mengurangi emosi kita. Terkadang kita merasa direndahkan, terkadang kita merasa ditekan terus. Tapi untuk maslahat yang lebih besar, terkadang kita harus mengalah. Meskipun dijelaskan oleh para ulama, bahkan poin yang ketiga yang kita sampaikan seolah-olah itu melecehkan kaum muslimin, seolah-olah merendahkan kaum muslimin. Mengapa? Kaum kafir Quraisy yang kabur ke kota Madinah tidak boleh dikembalikan, sedangkan kaum muslimin yang kabur dari Madinah ke Mekah terbalik nggih. Nah, kaum kafir Quraisy yang lari kabur ke kota Madinah wajib dikembalikan. Tapi sebaliknya, kaum muslimin yang kabur dari kota Madinah lari ke Mekah tidak harus dikembalikan, tidak perlu dikembalikan. Ini kan seolah-olah melecehkan kaum muslimin, seolah-olah kaum muslimin itu tidak mempunyai kekuatan, direndahkan harga dirinya. Namun ternyata di balik itu, Masya Allah, tersimpan hikmah yang hanya diketahui oleh orang yang tajam pemikirannya. Ternyata apa yang terjadi? Dijelaskan oleh para ulama, beliau langsung menerima ternyata, Masya Allah, orang-orang yang kabur dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kira-kira orang ini kabur dari kota Mekah lari ke Madinah, kira-kira orang yang berniat baik atau buruk? Pasti berniat baik. Gak mungkin orang kafir Quraisy ketika dia berniat buruk kabur ke kota Madinah. Tidak mengapa harus dikembalikan. Tapi sebelum dikembalikan, ketika sampai di kota Madinah, dididik dulu Islam dengan bagus, diajari tentang akidah yang benar, dibekali dengan keislaman. Kemudian disuruh kembali ke kota Mekah, dinasihati untuk bersabar di sana. Kemudian ternyata kembalinya mereka ke kota Mekah membawa bekal Islam, mereka bisa berdakwah ke kota Mekah. Masya Allah. Seolah-olah ini menghinakan kaum muslimin, ternyata tersimpan maslahat yang besar. Banyaknya orang yang
melarikan diri ke kota Madinah yang diawali oleh Abu Jandal ya dalam peristiwa itu. Abu Jandal itu adalah anaknya dari Suhail bin Amru yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah dari pihak kafir Quraisy. Ternyata anaknya yang pertama kali kabur. Anaknya pertama kali kabur karena dia masuk Islam. Ketika sampai di barisan kaum muslimin, gak mau Abu Jandal dikembalikan. Apakah aku mau dikembalikan pada orang-orang kafir yang senantiasa menekanku? Kemudian disampaikan kepada Abu Jandal bahwasanya kita tidak akan pernah mengkhianati perjanjian selamanya. Kemudian para sahabat memberikan nasihat pada Abu Jandal untuk bersabar, tunggu sampai datang kemenangan yang Allah janjikan. Nanti kami akan menjemput kamu di sana. Itu satu sisi. Ternyata di balik pandangan orang awam seolah-olah itu merendahkan, ada tersimpan maslahat. Dari orang-orang yang kabur ke kota Madinah, kemudian mereka kembali ke kota Mekah, banyak yang masuk Islam melalui dakwah mereka. Sebaliknya, orang-orang yang kabur dari kota Madinah menuju kota Mekah, kira-kira pandangan kita kepada orang ini bagaimana? Pasti orang yang gak benar ini. Pasti orang yang gak benar. Gak mungkin orang yang imannya lurus, orang yang benar lari dari kota Madinah. Karena kota Madinah waktu itu adalah pusatnya peradaban kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan kedamaian yang luar biasa di kota Madinah. Sehingga orang-orang yang membelot siapa lagi? Paling mereka orang-orang yang munafik dan lain sebagainya. Kalau mereka kabur gak perlu dikembalikan, gak masalah bagi kaum muslimin. Masya Allah, pandangan yang begitu jeli. Maka dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, sebagaimana topik yang kita ambil, ternyata di sana begitu banyak poin penting, pelajaran penting yang bisa dipetik oleh kita sebagai kaum muslimin. Banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama tentang poin-poin itu. Saya ringkas sebagiannya. Yang pertama, dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sesuatu itu apabila sudah menjadi ketetapan Allah, Allah sudah menetapkan hukum sesuatu, pasti itu kebaikan bagi kita. Pasti itulah kebaikan. Meskipun terkadang begitulah kita manusia. Ketika datang kebaikan kepada kita, ketika datang syariat kepada kita, itu terkadang kita menolak hati kita dengan berbagai macam alasan. Banyak di antara kita ketika, mohon maaf ini sering terjadi, misalnya dalam apa? Dalam masalah ekonomi. Banyak di antara kita karena ketidaktahuannya, ternyata usaha yang dia lakukan berisi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika sudah mulai ngaji, sudah mulai tahu, ya Allah, ternyata usaha saya ini tersimpan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sulit bagi dia untuk meninggalkan. Mengapa? Karena memang itulah selama ini yang menjadi sumber penghidupannya. Berat dia. Itu sering menimpa kita. Banyak hal yang setelah kita ngaji tahu ternyata itu haram, padahal itu sesuatu yang sangat familiar dengan kita. Bahkan sesuatu yang menjadi kelangenan kita, kalau istilahnya dalam bahasa Jawa. Loh, kok ternyata diharamkan? Terkadang ada di antara kita sulit untuk meninggalkannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Namun Masya Allah, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sadar itu. Meskipun itu sesuatu yang berat baginya, meskipun itu sesuatu yang selama ini memberikan kenyamanan hidup baginya, kalau dia tinggalkan nanti resikonya sesuatu yang berat akan menunggu di depan. Tapi dengan taufik Allah, orang-orang seperti ini, Masya Allah, kita mendapatkan banyak contohnya. Dia akan meninggalkan itu kalau dia tahu bahwasanya itu ketetapan Allah, dilarang.
Dia yakin bahwasanya setiap apa yang Allah tetapkan, meskipun berat, pasti tersimpan kebaikan di dalamnya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya menentukan sesuatu itu baik atau buruk itu haknya Allah, bukan hak kita sebagai manusia. Ya. Apapun itu, dalam hal apapun, dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak dan lain sebagainya, menentukan ini baik, ini boleh, ini dilarang, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh syar'i. Itu Allah yang menentukan, bukan akal kita. Kalau seandainya akal itu yang menentukan kebaikan, gak akan sepakat seluruh manusia, gak akan sepakat. Intinya yang menjadi patokan kita, apabila itu sebuah ketetapan ditetapkan oleh Allah bahwasanya itu kebaikan, kita laksanakan semampu kita. Kalau itu adalah suatu larangan, kita tinggalkan, itu saja. Karena apa? Dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah tadi, mereka para sahabat, orang-orang terpilih, orang-orang yang paling tinggi ilmunya di kalangan manusia setelah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya dibimbing wahyu. Ketika ada kesalahan dalam kehidupan mereka, langsung ayat Al-Quran turun menegur mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah karena hati-hati mereka adalah hati-hati yang paling baik dari seluruh manusia. Sehingga mereka itu ditakdirkan untuk menjadi pendamping Nabi terbaik. Ternyata para sahabat yang kedudukannya seperti ini, ilmunya seperti ini, hatinya sebersih itu, pernah gagal paham dengan syariat. Pernah gagal paham dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan marah mereka dengan ketetapan Allah. Mereka sepakat. Belum pernah terjadi kesepakatan di antara para sahabat sekompak itu menolak perintah Rasulullah. Sekali dalam sejarah, yaitu di perjanjian Hudaybiyah. Kalau mereka para sahabat hatinya yang paling bersih saja, mereka tidak berhak menentukan kebaikan. Kalau itu ditetapkan oleh syariat baik bagi mereka, mereka memaksakan diri untuk mengikuti. Apalagi kita. Apalagi kita. Akal kita itu terbatas. Kalau seandainya kebaikan, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, itu patokannya pikiran kita, tidak akan pernah sepakat. Karena manusia itu tidak akan ada yang sama. Bahkan dijelaskan oleh sebagian kita, misalnya saudara kembar siam sekalipun, ada sebagian kita yang lahir dalam fisik yang sama persis, sulit bagi temannya sekalipun untuk membedakan ini yang A atau yang B. Ternyata pikiran mereka nggak sama. Dan itu realita. Itu realita yang terjadi di masyarakat, bahwasanya kebenaran itu di mata manusia adalah sesuatu yang relatif. Tidak mungkin sepakat seluruh manusia bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar atau apa yang kita lakukan itu salah. Tidak mungkin. Coba kita cermati realita yang terjadi. Misalnya, mohon maaf, ini sering terjadi ketika kita sudah mulai belajar agama, penampilan kita rubah, sudah mulai pakai baju muslim, sudah mulai datang ke masjid. Ada sebagian yang memuji, Masya Allah mas ini, karena dianggap baik. Namun apakah semua memuji? Tidak. Terkadang ada yang sebagian mengatakan, sok suci, berlagak jadi alim, dan lain sebagainya. Begitulah. Jangankan kita manusia, ya kita lihat para nabi. Para nabi mereka adalah orang-orang yang
dibimbing Allah secara langsung. Setiap perbuatannya itu dituntun oleh wahyu. Sepakat semua kita bahwasanya apa? Para nabi adalah orang-orang yang paling benar kehidupannya. Ternyata tetap saja ada yang memusuhi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya apa? Menentukan sesuatu itu baik atau buruk, akal kita tidak boleh berperan. Kita cukup mengikuti syariat. Kalau Allah mengatakan itu baik, kita berusaha melaksanakan. Kalau Allah mengatakan ini buruk, ini haram, ini dilarang, harus kita tinggalkan. Karena pandangan kita itu terkadang keliru sebagaimana para sahabat tadi. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu kebaikan yang besar bagi kalian. Atau sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Inilah menjadi pelajaran. Maka dari sini dijelaskan oleh para ulama, agama itu tidak bisa autodidak. Ketika kita berbicara kebaikan berdasarkan agama, itu tidak bisa autodidak, harus belajar. Tidak bisa kita menentukan. Misalnya apa? Kita ingin melaksanakan sholat hanya dengan melihat orang lain sholat, tidak bisa. Harus belajar. Karena apa? Semua kebaikan, semua keburukan, semua perintah, semua larangan itu sudah dijelaskan dengan sangat detail dalam agama ini. Semuanya sudah diatur dengan sangat jelas. Tidak ada perkara apapun yang terlewat dari kehidupan kita kecuali pasti sudah ada aturannya dalam agama. Semuanya. Nah, maka pernah saya membaca sebuah tulisan, ya. Ada seorang dokter yang dia dokter di Eropa sana. Dia masuk Islam karena apa? Karena ingin ngetes orang Islam pertama. Ingin menjatuhkan orang Islam. Tapi ternyata tidak berhasil. Dia ingin menghina sahabatnya yang agamanya Islam. Dengan apa? Menukilkan sebuah ucapan. Aku mendengar bahwasanya agamamu adalah agama yang lengkap. Tidaklah semua perkara yang menimpa manusia dalam kehidupan dunianya sampai nanti hari kiamat pasti ada aturannya dalam agama kalian. Pasti ada tata caranya dalam agama kalian. Aku ingin tes. Maka dia datang membawa gula pasir. Dia datang membawa gula pasir kepada teman dokternya ini. Kalau benar ucapanmu, tolong tunjukkan satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi cara menimbang gula pasir. Kalau aku menemukan, aku akan masuk Islam. Ternyata Masya Allah, dokter ini kebingungan. Tidak benar apa yang kamu katakan. Benar apa yang kamu katakan, bahwasanya agamaku adalah agama yang lengkap. Apapun permasalahan umat ini ada solusinya, ada dalilnya dalam agama kami. Terus apa dalilnya cara menimbang gula pasir ini? Maka dia mengatakan, membacakan sebuah ayat Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya apabila kamu tidak tahu. Aku tidak tahu beratnya gula pasir ini. Kalau ingin tahu beratnya gula pasir ini, ya pergi ke tukang timbang. Sana pergi. Setelah kamu pergi sana, kamu akan dapat hasilnya. Tertegun ini orang. Dari satu peristiwa ini akhirnya dia mulai mempelajari Islam, akhirnya masuk Islam. Jadi ini menjadi pelajaran. Semua yang baik
semua yang mengarahkan kita ke surga dan semua yang buruk yang bisa menjerumuskan kita ke neraka itu semuanya sudah diatur dengan sangat detail. Apapun itu, dari bangun tidur kita sampai tidurnya lagi. Masya Allah. Sebagaimana yang dibahas di malam ini biasanya, ya, panduan amal sehari semalam. Ini juga saya membahasnya di tempat lain. Nah, itu sudah hampir selesai. Di sana diatur sekali kehidupan seorang muslim dari bangun tidurnya. Ketika berjalan bagaimana harus berjalan, ketika bertemu dengan teman harus bagaimana etikanya, ketika bekerja bagaimana etikanya, ketika beribadah bagaimana etikanya. Lengkap sekali. Sehingga tugas kita sebagai kaum muslimin itu tidak perlu banyak berpikir. Karena sebagian kita, mohon maaf, ini sering terjadi apa? Terlalu sibuk dalam mencari hikmah. Apa toh hikmahnya disyariatkannya ini? Apa toh hikmahnya disyariatkannya ini? Tapi tidak terlarang kita mencari hikmah. Misalnya sholat, ada yang mencari hikmah sujud itu bisa melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Masya Allah, kalau ternyata memang ada hikmahnya yang bermanfaat selain bagi akhirat kita, ternyata di dunia kita juga bermanfaat. Itu semakin menambahkan keimanan kita. Tapi hukumnya tidak wajib itu. Tidak wajib. Selama itu adalah perintah dari Allah, yakin bahwasanya apapun yang Allah perintahkan pasti sebuah kebaikan. Apapun yang Allah larang pasti sebuah keburukan. Yakin. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Pondasi tauhid. Pondasi tauhid itu kan ketundukan kita, bahwasanya apa yang Allah tetapkan itulah yang baik. Maka Masya Allah, ada contoh yang luar biasa tentang hal ini yang terjadi pada keluarga bapaknya tauhid. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang terkenal dengan bapaknya tauhid. Ternyata beliau mendapatkan ujian yang luar biasa dalam kehidupan beliau. Beliau menikah dengan Sarah sampai di usia senja, ternyata belum diberi keturunan. Kemudian oleh Sarah karena kasihan melihat suaminya, dinikahkan dengan Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, lahir Ismail. Setelah lahir Ismail, ternyata Masya Allah, Allah memberitakan sesuatu yang secara logika nggak masuk akal, nggak akan terima akal kita. Namun karena ini perintah Allah, Ibrahim tidak menolak, dilaksanakan. Apa itu? Allah memerintahkan Ibrahim membawa Hajar bersama Ismail kecil waktu itu, masih bayi, pergi ke kota Mekah. Bukan ke kota, maaf, ke Mekah. Bukan kota, belum jadi kota. Mekah waktu itu masih pasir. Jangankan rumah, pohon saja tidak ada. Tidak ada air, tidak ada apa. Hamparan pasir yang membentang sejauh mata memandang. Sesampainya di situ, Allah memerintahkan Hajar untuk ditinggalkan bersama bayi kecilnya kembali ke Palestina. Gak masuk akal ini perintah. Gak terima kita. Barangkali kalau kita yang disuruh seperti itu, misalnya apa? Ya, ada syariat seperti itu datang kepada kita, berat hati kita untuk menerima. Akal kita akan menolak. Mana mungkin seorang ayah yang merindukan seorang anak sampai di usia senja, kemudian diberi seorang anak oleh Allah, kemudian disuruh meninggalkan di tempat seperti itu. Tapi karena ini perintah Allah, Ibrahim sami'na wa ata'na. Dia pergi meninggalkan kedua buah hatinya di situ tanpa sepatah kata apapun karena saking sedihnya. Siapa yang enggak sedih seperti itu? Akhirnya dia meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Hajar pun ya enggak habis pikir Hajar. Sebagai seorang istri tentu nggak terima perlakuan suaminya seperti itu. Bagaimana mungkin suami kok meninggalkan saya dalam keadaan lemah baru melahirkan bersama bayi?
Maka dia menarik Ibrahim. Atatruku nabi wadin laisa fi insun wala syai'un. Apakah kamu meninggalkan kami di tempat seperti ini, di sebuah lembah yang tidak ada sesuatu apapun? Jangankan manusia, jangankan pohon, gak ada apapun. Mendapatkan pertanyaan seperti ini, Ibrahim sedih, gak bisa menjawab. Apa yang harus dijawab? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya, secara akal gak ada manfaatnya, sehingga dia tidak bisa memberikan jawaban. Maka dia terus pergi. Berkali-kali Hajar bertanya tentang hal itu, namun Ibrahim tidak berani menjawab. Tidak menjawab karena saking sedihnya. Maka Masya Allah, sikap yang luar biasa juga sebagai bentuk ketundukan yang luar biasa, sempurnanya tauhid dari seorang Hajar. Dia tahu bahwasanya Ibrahim ketika melakukan sesuatu pasti ada hikmah di sana. Maka dia bertanya, Allah amaraka bi, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Mendapat pertanyaan ini langsung jawaban Ibrahim, mantap, iya. Ketika mendapatkan jawaban Ibrahim iya, langsung plong hatinya Hajar. Idzan la yudayyi'unallah, kalau begitu pergilah, pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah, bentuk ketundukan yang luar biasa dari seorang Hajar. Inilah tauhid. Ketika ada datang syariat, tidak banyak berpikir nanti kalau saya lakukan ini akibatnya apa, kalau ini nanti bagaimana ke depannya, bagaimana hidup saya, kalau harus saya tinggalkan nanti untuk biaya anak sekolah saya apa. Ini banyak terjadi pada kita. Bayangkan dengan Hajar, ditinggalkan di tempat seperti itu bersama bayi kecil. Ketika tahu itu adalah perintah Allah, dia langsung yakin kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Meskipun kita tahu cerita selanjutnya, ma'ruf di antara kita, ketika Hajar ini yakin setiap ketetapan Allah itu pasti kebaikan baginya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, bukan berarti dia hanya duduk berdiam diri. Nah, inilah tauhid. Sempurnanya tauhid seseorang, dia akan terima dengan keputusan Allah seberat apapun, namun tetap berusaha. Kita lihat Hajar bagaimana usaha beliau. Ma'ruf di antara kita, lari ke sofa, lari ke marwah, sampai bolak-balik dalam keadaan tubuh yang sangat lemas. Karena habis melahirkan, kemudian melaksanakan perjalanan jauh dari Syam ke Makkah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar berupa apa? Dimunculkannya air Zam-Zam. Yang mana apa? Berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana air Zam-Zam ini muncul. Ada dua pendapat karena apa? Ada dua riwayat. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang paling sahih di antara riwayat ini adalah air Zam-Zam itu muncul karena apa? Digali oleh malaikat, bukan ditendang oleh kakinya Ismail. Memang ada sebagian riwayat yang menjelaskan air Zam-Zam itu muncul dari tendangan kaki Ismail. Tapi sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan lebih kuat riwayat yang mengatakan malaikat yang menggali air Zam-Zam ini. Ya, kita lihat ini, Masya Allah, bentuk sempurna dari ketauhidan yang ditunjukkan oleh Hajar. Inilah menjadi contoh kita bagi kaum muslimin. Ketika kita belajar agama, ini sering terjadi, kita menemukan hal-hal yang ternyata dilarang. Pasti ini, entah itu berkaitan dengan kehidupan ekonomi kita, entah itu pakaian kita, entah itu penampilan kita, dan lain sebagainya. Terkadang kita sulit meninggalkan. Kenapa? Khawatir nanti kalau saya tinggalkan bagaimana ke depannya. Kita lihat dari peristiwa tadi,
Hikmah dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian kita contohkan peristiwa yang terjadi pada Hajar tadi. Setiap ketentuan yang Allah tetapkan itu pasti kebaikan bagi kita. Meskipun terkadang apa? Pikiran kita melawan. Kita merasa itu sesuatu yang gak masuk akal bagi kita. Maka dari apa yang kita sampaikan, ini semoga menjadi apa? Penguat. Mari kita yakini ini. Ketika kita dalam dilema misalnya, untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena khawatir nanti begini dan begitu, kita contoh ibunda kita Hajar. Beliau menunjukkan bentuk ketundukan yang luar biasa. Baik. Terus kemudian kita sampaikan bahwasanya apa? Kaidah ini adalah kaidah yang bisa diterapkan dalam semua kasus. Bahwasanya apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah takdirkan, pasti itu kebaikan meskipun membuat kita nggak nyaman. Terkadang kita tidak nyaman dengan takdir Allah. Misalnya berupa apa? Berupa cobaan, berupa musibah. Maka kita harus yakini bahwasanya tidaklah terjadi cobaan ataupun musibah kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka harus kita yakini apapun itu bentuknya, selama itu takdir Allah, pasti kebaikan bagi kita. Pasti. Meskipun terkadang berat kita menjalaninya. Misalnya apa? Cobaan. Misalnya apa? Sakit. Misalnya apalagi kehidupan kita di masa pasca pandemi ini. Apalagi dimulai dengan pandemi, banyak di antara kita yang dari segi ekonomi ditimpa badai, sehingga apa? Menjadi gelisah hidupnya, menjadi tidak enak merasakan cobaan yang berat ini. Itulah fitrah manusia ketika mendapatkan cobaan. Wajar kalau dia sedih, kalau dia khawatir. Namun selain kita hanya sekedar sedih, hanya sekedar khawatir, kecewa, harus kita bangun akidah bahwasanya di situ pasti ada kebaikan bagi kita. Pasti Allah menginginkan kebaikan yang banyak dari ujian yang menimpa kita. Sebagaimana yang menimpa para sahabat tadi. Para sahabat jengkel dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Namun ternyata apa? Banyak kebaikan di belakangnya. Pun sebagaimana Hajar, ternyata dari peristiwa itu timbullah peradaban yang kita nikmati sekarang. Maka kita harus yakin bahwasanya setiap takdir yang Allah tetapkan pada kita, meskipun itu berat, membuat kita sedih, membuat kita sakit, kecewa, yakin di sana ada kebaikan yang banyak bagi kita. Aduh, bahkan kebaikan itu bisa langsung datang begitu saja di balik musibah. Nah, saya contohkan misalnya apa? Ini realita yang terjadi. Saya punya seorang tetangga. Itu saya menyaksikan sendiri hidup beliau. Belum pernah saya melihat ke masjid sekalipun selama umur beliau sampai sekitar 60 sekian. Tidak kenal agama sama sekali. Orang yang terkenal di kampung kami sebagai orang yang ucapannya kurang baik. Sama sekali nggak kenal agama. Namun Allah memberikan cobaan baginya. Allah mengambil istri beliau. Allah mewafatkan istri beliau. Musibah ini. Namun Masya Allah, ternyata musibah yang menimpa beliau ini menjadi pembuka pintu kebaikan yang luar biasa bagi beliau. Saya menjadi saksinya. Setelah kematian istri beliau, beliau orang yang sangat rajin masjid. Masya Allah. Ternyata di balik musibah itu ada kebaikan yang besar. Entah itu kita sadari atau tidak, kita harus yakin. Kalau seandainya kita tidak menyadari, kita tidak mendapatkan hikmahnya, yakinlah bahwasanya setiap kesulitan yang menimpa kita itu ada kebaikan di sana.
ma asaba min musibatin ma yusibu bil muslimu min musibatin illa kafaratun bihi hatta saukatun yusakuha. Kama qala, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang menimpa seorang muslim berupa musibah, pasti itu akan bisa menjadi penggugur dosa-dosanya, sampai tertusuk duri saja bisa menghapuskan dosa. Masya Allah. Kalau tertusuk duri saja ternyata menghapuskan dosa kita, apalagi dengan musibah yang lebih. Yakin kebaikan besar menanti kita kalau kita sabar menghadapinya. Dan bahkan dijelaskan oleh para ulama, musibah yang datang kepada kaum muslimin itu sebagai tanda kecintaan Allah. Karena apa? Sabarnya seorang muslim menghadapi musibah itu pahalanya luar biasa. Sehingga apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf sedikit ya, beliau pernah bersabda, innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila dia mencintai suatu kaum, pasti akan mengujinya. Pasti. Jadi apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita itu nggak mendapatkan ujian, harus khawatir. Jangan-jangan Allah nggak mencintai saya ini. Maka dengan kehidupan seperti ini, dengan pola pikir seperti ini, seberat apapun kita mendapatkan musibah, hati kita bahagia. Kita yakin bahwasanya di setiap musibah yang datang pada kita ada kebaikan yang besar di sana. Itulah kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Saya bacakan terakhir hadis tentang gambaran kehidupan seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena sesungguhnya setiap perkara yang menimpanya adalah kebaikan. Wa in asabathu asarra'u syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu kebaikan yang besar baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Namun apabila ada keburukan menimpa dirinya, dia akan bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. Walaisa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidak akan kita jumpai kecuali dalam dada-dada orang yang beriman. Masya Allah. Maka dari apa yang kita sampaikan hari ini, pertama, syariat itu sesudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditetapkan Allah itu kebaikan, tinggal kita menjalaninya dengan berusaha sekuat tenaga. Kalau itu berupa musibah, yakin bahwasanya ada hikmah besar di sana. Demikian beberapa poin penting pelajaran yang bisa kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah. Semoga ini bermanfaat bagi kita, memberikan pencerahan bagi kita, menambahkan keimanan bagi kita, sehingga dengan begitu Allah akan memudahkan kita memulai kehidupan baru dengan ketaatan-ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebih dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.